Apalah artinya kita punya wifi, kita punya teknologi, kita punya jaringan internet, kita punya perangkat teknologi yang bagus. Kalau kita tidak ada rasa ikhlas dalam mengajar, tidak ada rasa ikhlas dalam berjuang, tidak ada rasa ikhlas dalam melayani anak-anak di madrasah, tidaklah artinya kehadiran kita, kelengkapan teknologi kita tidak akan berpengaruh pada diri kita dalam hal melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-qail fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang beserta seluruh WI dan pegawai di Balai Diklat Semarang, para narasumber, host, juga kawan-kawan yang sedang mengikuti Zoom, tercatat kurang lebih ada 500 sekarang ini kalau nggak salah. Lalu yang di YouTube sudah di atas 250, tadi saya melihatnya. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalani ibadah kita, perjuangan kita di dalam pendidikan, khususnya di madrasah kita tercinta. Ibu-ibu, bapak-bapak, pejuang-pejuang madrasah, semua yang berbahagia. Saya akan bicara tentang dua hal. Pertama, hakikat pendidikan. Yang kedua, menyiapkan masa depan anak-anak madrasah. Pendidikan pada dasarnya sebuah usaha ikhtiar untuk mengantarkan peserta didik, anak-anak bangsa kita, untuk menjadi manusia yang beriman bertakwa, kuat karakter. Itu sesuatu yang mesti harus menjadi tujuan pendidikan kita. Tetapi manusia yang beriman bertakwa berkarakter itu harus bisa dilihat dari tiga hal yang itu terlihat oleh kasat mata kita. Jangan berkata dia seorang beriman, bertakwa, dan dia berkarakter kalau dalam hidupnya dia tidak memiliki tiga hal. Pertama, harus mandiri. Yang kedua, dia harus bisa bertanggung jawab atas tindakannya, dan dia harus bisa menjalankan tugas-tugas itu yang bermanfaat untuk lingkungannya. Oleh karena itu, seberapapun beratnya tugas kita sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan, maka kita harus mencurahkan segala pikiran, segala perasaan, tindakan kita, ucapan kita untuk mengantarkan calon-calon pemimpin bangsa kita ini menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab, dan dia harus bisa menjadikan orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Tentu di sini adalah wujud dari manusia dewasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan hakikat pendidikan yang seperti itu,
perkembangan pendidikan kita di Indonesia sungguh mengalami transformasi yang luar biasa. Perkembangan yang sudah sangat berkembang, sangat bagus. Dilihat dari berbagai sisi, saat ini kita menempati posisi yang sangat menguntungkan karena hampir semua wilayah Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan yang luar biasa, tetapi ini pun belum cukup kalau tidak diimbangi dengan keterampilan, penguasaan pengetahuan yang terbaru dari para pendidik-pendidik kita, daripada guru-guru kita, dan juga tenaga kependidikan kita. Kawan-kawanku yang saya cintai, untuk mengantarkan manusia yang dewasa, yang mandiri, bertanggung jawab, yang bermanfaat itu, harus kita siapkan dengan tetap mempertimbangkan hak-hak asasi siswa kita, kebutuhan dasar siswa kita, dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu perkembangan teknologi, pengetahuan, dan juga tuntutan masyarakat. Di awal tadi saya sampaikan sebuah ayat yang ini saya kaitkan dengan ayat yang berhubungan dengan teknologi, dengan digitalisasi madrasah. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sayembara, mempersilahkan tidak hanya pada manusia tetapi juga kepada jin untuk mengembara, menguasai alam angkasa dan seisinya. Tetapi Allah mempersyaratkan, syaratnya harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kebaruan yang cocok dengan zamannya. Kawan-kawanku, saudaraku semua, pejuang-pejuang madrasah yang berbahagia di seluruh Indonesia, saat ini hampir orang tidak bisa membedakan apakah kita ada di Amerika, apa kita di Indonesia. Apakah kita di Jerman, apakah kita di Belanda, apakah di Timur Tengah. Rasanya sekarang susah untuk membedakan orang. Tempat tinggal di mana. Karena ini dipengaruhi oleh teknologi. Bisa jadi sekarang ini orang mengatakan bahwa kita ini di daerah yang tertinggal. Tertinggal di mananya? Daerah manapun di bumi Allah ini, selagi masih ada jaringan internet, maka orang tidak boleh membeda-bedakan diri kita di mana. Dan itu menggambarkan Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kawan-kawanku, dimaknai sebagai ciri orang yang memiliki keikhlasan, integritas, dan kerja keras. Apabila kita sebagai seorang yang memiliki tiga hal itu, memiliki rasa keikhlasan, integritas yang tinggi, dan kerja keras, maka itulah cerminan orang-orang yang bertakwa, dan dia akan jadi pemenangnya. Dia menjadi orang yang unggul. Apalah artinya kita punya wifi, kita punya teknologi, kita punya jaringan internet, kita punya perangkat teknologi yang bagus. Kalau kita tidak ada rasa ikhlas dalam mengajar, tidak ada rasa ikhlas dalam berjuang, tidak ada rasa ikhlas dalam melayani anak-anak di madrasah, tidaklah artinya kehadiran kita, kelengkapan teknologi kita tidak akan berpengaruh pada diri kita dalam hal melaksanakan tugas. Lalu kita setelah memiliki rasa ikhlas harus ada integritas yang tinggi. Kejujuran, kedisiplinan yang tinggi. Dan yang ketiga, harus ditopang dengan kerja keras.
kerja keras itu penting. Kerja keras bukan berarti menghabiskan tenaga kita sampai kita lemah atau payah, bukan begitu. Kerja keras adalah kerja di mana kita bisa melaksanakan tugas sampai optimal. Kalau kekuatan sepeda motor itu 120 km per jam, itu jangka maksimalnya. Tapi kekuatan kita 60, kalau kita tambah 60 lebih 1 kita akan KO, maka 60 itu adalah maksimal, itulah adalah optimal. 60 km itu adalah kerja keras kita. Tentu kerja keras antara satu orang dan yang lain berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kekuatan, daya fisik seseorang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada guru-guru madrasah Indonesia, saya mengajak seluruh warga madrasah Indonesia untuk mengantarkan siswa-siswi kita madrasah Indonesia ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia dan pemimpin dunia mendatang. Kita ikhtiari dengan 3 hal tadi: kerja ikhlas, berintegritas, dan semangat yang maksimal, yang optimal. Kawan-kawanku, saat ini kita masuki masa digital, era teknologi digital. Dan alhamdulillah kita syukur madrasah kita meskipun belum seluruhnya, tetapi paling tidak sudah ada di antara kisaran 3 juta warga madrasah kita yang telah menikmati layanan aplikasi e-learning madrasah, dan juga layanan pendidikan di luar e-learning adalah layanan untuk administrasi di madrasah kita, ada Erkam, ada aplikasi-aplikasi yang lain yang untuk meringankan beban para pendidik-pendidik kita. Insya Allah dengan Erkam yang bagus, yang insya Allah kita akan launching di bulan depan nanti, tidak akan lagi ada guru-guru dan kepala madrasah yang sibuk membuat laporan, karena semua sudah diatur dan dilayani dengan Erkam. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia yang hidup di era teknologi modern, maka kita juga harus hidup kita sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Terakhir, saya berpesan kepada kawan-kawanku semua, seluruh warga madrasah Indonesia, manfaatkan teknologi ini untuk membuat layanan yang lebih humanis, memberikan layanan pendidikan yang lebih memanusiakan manusia, mengoptimalkan peran anak-anak kita. Semua harus terlayani dengan baik untuk menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, yang mandiri, di situ memiliki tanggung jawab yang kuat. Insya Allah kita akan berbahagia ketika melihat kader-kader kita, anak-anak kita ke depan bisa memimpin negeri ini dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk jariah kita yang paling utama. Selamat untuk webinar. Saya akan pindah ke tempat yang lain. Ini sudah ditunggu rapat yang satu di Menko Polhukam. Saya nanti kalau masih memungkinkan saya akan ikut, tapi saya pasif, akan mendengarkan saja. Karena bagi saya mengikuti perkembangan ini juga penting, mengingat madrasah sedang ingin menuju madrasah digital ini juga perlu wawasan dan pengetahuan yang cukup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.